Bagian tersulit dari sebuah kesedihan dan kepedihan adalah keharusan untuk memaafkan. Tak banyak dari kita yang mampu memberi maaf dengan tulus dan memaafkan dengan lapang. Berusahalah untuk memberikan maaf terbaikmu, bahkan sebelum diminta. Karena dengan begitu, kau dapat mengukur kekuatan dirimu bahwa tak sembarang orang mampu menyakiti lubuk hatimu. Maafkan. Berusahalah memberi maaf. Karena dengan memaafkan, Tuhan akan memberikan kekuatan melebihi kekuatan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena setiap cobaan sejatinya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai pada hati pulang. Apa yang keluar dari mulut Anda mungkin saja bisa Anda bohongi bersumber dari mulut atau bersumber dari hati. Atau mungkin saja hanya bersumber dari alam pikiran Anda lalu diucapkan oleh mulut namun tak menggunakan hati. Tapi yakinlah, setiap hati akan selalu menemui muaranya untuk mendengar bahwa itu berasal dari hati. Atau rasa akan selalu menemukan jodohnya ketika Anda berbicara dan menyampaikan dengan rasa. Tak perlu dibuat-buat. Karena sejatinya tulusan hanya akan lahir dari pancaran jiwa yang tulus tanpa modus. Yang selalu tulus dengan mulus dan tak ada hidup yang berjalan mulus, maka hiduplah tulus. Tak ada yang mampu menebak garis takdir. Jodoh umpamanya. Manusia hanya diberikan hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya menjadi urusan Tuhan. Tentang siapa, di mana, apa, dan bagaimana caranya. Pandai-pandailah. Bagian tersulit dari sebuah kesedihan dan kepedihan adalah keharusan untuk memaafkan. Tak banyak dari kita yang mampu memberi maaf dengan tulus dan memaafkan dengan lapang. Berusahalah untuk memberikan maaf terbaikmu, bahkan sebelum diminta. Karena dengan begitu, kau dapat mengukur kekuatan dirimu bahwa tak sembarang orang mampu menyakiti lubuk hatimu. Maafkan. Berusahalah memberi maaf. Karena dengan memaafkan, Tuhan akan memberikan kekuatan melebihi kekuatan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena setiap cobaan sejatinya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai pada hati pula. Apa yang keluar dari mulut Anda mungkin saja bisa Anda bohongi bersumber dari mulut atau bersumber dari hati. Atau mungkin saja hanya bersumber dari alam pikiran Anda lalu diucapkan oleh mulut namun tak menggunakan hati. Tapi yakinlah, setiap hati akan selalu menemui muaranya untuk mendengar bahwa itu berasal dari hati. Atau rasa akan selalu menemukan jodohnya ketika Anda berbicara dan menyampaikan dengan rasa. Tak perlu dibuat-buat. Karena sejatinya ketulusan hanya akan lahir dari pancaran jiwa yang tulus tanpa modus. Yang selalu tulus dengan mulus dan tak ada hidup yang berjalan mulus, maka hiduplah tulus. Tak ada yang mampu menebak garis takdir. Jodoh umpamanya. Manusia hanya diberikan hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya menjadi urusan Tuhan. Tentang siapa,
Di mana? Apa? Dan bagaimana caranya? Pandai-pandailah. Bagian tersulit dari sebuah kesedihan dan kepedihan adalah keharusan untuk memaafkan. Tak banyak dari kita yang mampu memberi maaf dengan tulus dan memaafkan dengan lapang. Berusahalah untuk memberikan maaf terbaikmu, bahkan sebelum diminta. Karena dengan begitu, kau dapat mengukur kekuatan dirimu, bahwa tak sembarang orang mampu menyakiti lubuk hatimu. Maafkan. Berusahalah memberi maaf. Karena dengan memaafkan, Tuhan akan memberikan kekuatan melebihi kekuatan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena setiap cobaan sejatinya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Tak ada yang mampu menebak garis takdir jodoh umpamanya. Manusia hanya diberi hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya adalah bagian takdir Tuhan yang menentukan. Karenanya, teruslah fokus untuk berdoa dan berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita dapat mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pandai-pandailah membaca restu alam melalui restu orang tua, restu keluarga, dan restu sekeliling kita. Tak ada yang mampu menebak garis takdir jodoh umpamanya. Manusia hanya diberi hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya adalah bagian takdir Tuhan yang menentukan. Karenanya, teruslah fokus untuk berdoa dan berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita dapat mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pandai-pandailah membaca restu alam melalui restu orang tua, restu keluarga, dan restu sekeliling. Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan untuk kita, maka kita tak akan mendapatkannya. Dan sedatar apapun usaha kita, jika telah ditakdirkan untuk kita, maka akan selalu menemui jalannya untuk menjadi milik kita. Lantas apakah dengan begitu lalu kita dapat bersantai? Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan menjadi milik kita, maka tak akan pernah menjadi milik kita. Dan sedatar apapun kita berusaha, jika telah ditakdirkan menjadi milik kita, maka tentu akan menjadi milik kita. Lantas apakah dengan hal tersebut kita dapat bersantai-santai ria untuk tak memperjuangkan rezeki yang telah ditetapkan Tuhan? Tentu saja tidak. Karena kita baru dapat menyebutnya sebagai tawakal jika kita telah mengerahkan seluruh energi yang kita punya untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi impian kita. So, teruslah berusaha, berikhtiar dan bekerja keras sekuat-kuatnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita sampai akhirnya Tuhan menakdirkan hal tersebut menjadi rezeki kita. Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan menjadi milik kita, maka tak akan pernah menjadi milik kita. Dan sedatar apapun kita berusaha, jika telah ditakdirkan menjadi milik kita, maka tentu akan menjadi milik kita. Lantas apakah dengan hal tersebut kita dapat bersantai-santai ria untuk tak memperjuangkan rezeki yang telah ditetapkan Tuhan? Tentu saja tidak. Karena kita baru dapat menyebutnya sebagai tawakal jika kita telah mengerahkan seluruh energi yang kita punya untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi impian kita. So, teruslah berusaha,
berikhtiar dan bekerja keras sekuat-kuatnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, sampai akhirnya Tuhan menakdirkan hal tersebut menjadi rezeki kita. Saat engkau memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan membantumu dan meringankan semua urusanmu. Ketika Anda mampu, maka berusahalah untuk membantu urusan-urusan orang lain, mempermudah hal-hal yang menjadi sulit bagi orang lain. Karena suatu waktu, suatu ketika, suatu saat yang banyak sekali, Tuhan akan membantu Anda dan memberi Anda keringanan terhadap semua urusan-urusan Anda. Tak perlu risau dengan apa kata orang, karena orang hanya mampu melihat dengan mata telanjang saja. Tak mampu orang-orang membaca pikiran Anda, dan tak sanggup mereka membaca bahasa kalbu Anda. Teruslah berpikir positif. Sesekali silakan menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, untuk kemudian menolehlah ke atas untuk bersyukur pada Allah yang telah memberikan Anda kekuatan. Dan menunduklah untuk melihat bahwa masih banyak orang yang lebih kekurangan dari Anda. Jangan terlalu fokus pada apa yang orang lain omongkan, karena apa yang Anda usahakan belum tentu diketahui orang lain. Orang lain hanya melihat dari hasil akhir Anda. Fokuslah untuk berusaha memberi hasil terbaik pada hasil dan proses yang terbaik bagi Anda. Jangan pernah berfokus pada hasil akhir. Hargailah setiap proses yang Anda lalui. Dalam setiap proses dan babak yang Anda lalui, akan selalu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Anda temui di persimpangan jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan, bahkan saat menyeberang jalan. Jadi, hargailah proses tanpa harus memaksakan hasil akhir yang sempurna. Karena sejatinya tak ada hidup yang berjalan dengan sempurna. Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan untuk kita, maka kita tak akan mendapatkannya. Dan sedatar apapun usaha kita, jika telah ditakdirkan untuk kita, maka akan selalu menemui jalannya untuk menjadi milik kita. Lantas apakah dengan begitu lalu kita dapat bersantai? Saat engkau memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan membantumu dan meringankan semua urusanmu. Ketika Anda mampu, maka berusahalah untuk membantu urusan-urusan orang lain, mempermudah hal-hal yang menjadi sulit bagi orang lain. Karena suatu waktu, suatu ketika, suatu saat yang banyak sekali, Tuhan akan membantu Anda dan memberi Anda keringanan terhadap semua urusan-urusan Anda. Tak perlu risau dengan apa kata orang, karena orang hanya mampu melihat dengan mata telanjang saja. Tak mampu orang-orang membaca pikiran Anda, dan tak sanggup mereka membaca bahasa kalbu Anda. Teruslah berpikir positif. Sesekali silakan menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, untuk kemudian menolehlah ke atas untuk bersyukur pada Allah yang telah memberikan Anda kekuatan. Dan menunduklah untuk melihat bahwa masih banyak orang yang lebih kekurangan dari Anda. Jangan terlalu fokus pada apa yang orang lain omongkan, karena apa yang Anda usahakan belum tentu diketahui orang lain. Orang lain hanya melihat dari hasil akhir Anda. Fokuslah untuk berusaha memberi hasil terbaik pada hasil dan proses yang terbaik bagi Anda. Jangan pernah berfokus pada hasil akhir. Hargailah setiap proses yang Anda lalui. Dalam setiap proses dan babak yang Anda lalui, akan selalu banyak sekali
pelajaran-pelajaran yang Anda temui di persimpangan jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan, bahkan saat menyeberang jalan. Jadi, hargailah proses tanpa harus memaksakan hasil akhir yang sempurna. Karena sejatinya tak ada hidup yang berjalan dengan sempurna. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat untuk teman-teman semua pemirsa YouTube Ulfan Alaraya dimanapun berada. Teman-teman sekalian, pagi ini saya prepare MC akad nikah dan resepsi Om Bambang dan Tante ini dulu ya, di kecamatan sebelah. Teman-teman sekalian, jadi kita harus berangkat lebih awal supaya nggak telat di lokasi acara. Thank you to kece saya, Ibu Ala yang selalu setia dan selalu sigap kapanpun dibutuhkan. Semoga sukses selalu, sehat selalu, bisa memberikan goresan terbaiknya di wajah para customernya ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pagi ini acara yang akan kita pandu adalah acara keluarga sekalian. Jadi memang jika memandu acara keluarga itu jauh lebih mudah karena kita sudah mengenal dengan dekat baik kedua mempelai maupun keluarganya dan juga sudah memiliki ikatan emosional yang bagus. Jadi tips dari saya untuk teman-teman pada saat membawakan acara keluarga itu tentu saja kita tidak perlu ekstra kerja keras seperti kita memandu acara orang-orang yang belum kenal atau orang-orang baru saja kita kenal. Namun meskipun begitu kita juga tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya karena pada dasarnya semua acara sama, mempunyai goals yang sama, jadi kita juga tetap harus mempersiapkan seperti itu ya teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lokasi acara teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, buat spesial dari saya selalu untuk semua, jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar sebanyak-banyaknya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman sekalian. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat untuk teman-teman semua pemirsa YouTube Ulfan Alaraya dimanapun berada. Teman-teman sekalian, pagi ini saya prepare MC akad nikah dan resepsi Om Bambang dan Tante ini dulu ya, di kecamatan sebelah teman-teman sekalian. Jadi kita harus berangkat lebih awal supaya nggak telat di lokasi acara. Thank you to kece saya, Ibu Ala yang selalu setia dan selalu sigap gercep kapanpun dibutuhkan. Semoga sukses selalu, sehat selalu, bisa memberikan goresan terbaiknya di wajah para customernya ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pagi ini acara yang akan kita pandu adalah acara keluarga sih teman-teman sekalian. Jadi memang jika memandu acara keluarga itu jauh lebih mudah karena kita sudah mengenal dengan dekat baik kedua mempelai maupun keluarganya dan juga sudah memiliki ikatan emosional yang bagus. Jadi tips dari saya untuk teman-teman pada saat membawakan acara keluarga itu tentu saja kita tidak perlu ekstra kerja keras seperti kita memandu acara orang-orang yang belum kita kenal atau orang-orang baru saja kita kenal teman-teman sekalian. Namun meskipun begitu kita juga tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya karena pada dasarnya semua acara sama, mempunyai goals yang sama, jadi kita juga tetap harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lokasi acara teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, quote spesial dari saya selalu untuk teman-teman semua, jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar sebanyak-banyaknya ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman sekalian. Rasa sakit yang Anda rasa adalah reaksi dari penerimaan kita
kita terhadap masalah yang kita hadapi sesungguhnya. Seperti apa reaksi kita terhadap suatu masalah akan menentukan seberapa besar rasa sakit yang akan kita terima. Jadi, bijaklah memberikan reaksi terbaikmu pada setiap masalah yang datang. Karena setiap orang yang sukses dan hebat tak pernah lahir dari rasa suka, rasa bahagia, dan rasa senang yang terus-menerus terjadi dalam hidup. Karena sukses dan hebat lahir dari tempaan-tempaan, rintangan, cobaan, dan ujian yang sangat banyak. Tinggalkan semua hal yang membuatmu luka. Jauhi semua hal yang membuatmu sakit. Dan pergi sejauh mungkin dari hal-hal yang membuatmu merasa tak berharga. Karena sejatinya, kitalah yang berhak menentukan siapa yang pantas untuk memberikan pengaruh di dalam hidup kita. Orang lain tak akan mampu membuatmu sakit, membuatmu luka, membuatmu terjatuh jika kau tak mengizinkannya masuk ke dalam hidupmu, masuk ke dalam hatimu dan mempengaruhi pikiranmu. So, teman-teman sekalian, teruslah berusaha untuk bahagia. Karena dengan bahagia, sekeliling kita akan berpikir 1000 kali untuk memberikan rasa sakit bagi hidup kita. Bahagiamu adalah tanggung jawabmu. Sukacitamu adalah usahamu. Rasa gembiramu adalah hasil kerja kerasmu. Jadi, jangan pernah berputus asa pada setiap hal yang tak mengenakan di dalam hatimu. Karena sejatinya bahagia itu lahir hanya dari kerja keras kita semata. Tinggalkan semua hal yang membuatmu luka. Jauhi semua hal yang membuatmu sakit. Dan pergi sejauh mungkin dari hal-hal yang membuatmu merasa tak berharga. Karena sejatinya, kitalah yang berhak menentukan siapa yang pantas untuk memberikan pengaruh di dalam hidup kita. Orang lain tak akan mampu membuatmu sakit, membuatmu luka, membuatmu terjatuh jika kau tak mengizinkannya masuk ke dalam hidupmu, masuk ke dalam hatimu dan mempengaruhi pikiranmu. So, teman-teman sekalian, teruslah berusaha untuk bahagia. Karena dengan bahagia, sekeliling kita akan berpikir 1000 kali untuk memberikan rasa sakit bagi hidup kita. Rasa sakit yang Anda rasa adalah reaksi dari penerimaan kita terhadap masalah yang kita hadapi sesungguhnya. Seperti apa reaksi kita terhadap suatu masalah akan menentukan seberapa besar rasa sakit yang akan kita terima. Jadi, bijaklah memberikan reaksi terbaikmu pada setiap masalah yang datang. Karena setiap orang yang sukses dan hebat tak pernah lahir dari rasa suka, rasa bahagia, dan rasa senang yang terus-menerus terjadi dalam hidup. Karena sukses dan hebat lahir dari tempaan-tempaan, rintangan, cobaan, dan ujian yang sangat banyak. Bahagiamu adalah tanggung jawabmu. Sukacitamu adalah usahamu. Rasa gembiramu adalah hasil kerja kerasmu. Jadi, jangan pernah berputus asa pada setiap hal yang tak mengenakan di dalam hatimu. Karena sejatinya bahagia itu lahir hanya dari kerja keras kita semata.
Cintai dirimu dengan cara-cara berkelas yang membuat dirimu bahagia. Karena dirimu begitu berharga untuk disakiti, dilukai, dikhianati, dibohongi, dan dijatuhkan. Terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi dirimu sendiri. Self-worth sangat penting diberikan untuk dirimu karena kau telah berhasil melalui rentetan panjang sekali ujian, rintangan, dan cobaan hidup yang menjadi bagian sejarah garis takdir yang mungkin saja telah ditetapkan Tuhan. Diberikan reaksi oleh alam sekitar dan tentu saja memberi manfaat untuk dirimu. Teruslah kuat karena sejatinya kekuatan dirimu melebihi yang kau bayangkan. Cintai dirimu dengan cara-cara berkelas yang membuat dirimu bahagia. Karena dirimu begitu berharga untuk disakiti, dilukai, dikhianati, dibohongi, dan dijatuhkan. Terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi dirimu sendiri. Self-worth sangat penting diberikan untuk dirimu karena kau telah berhasil melalui rentetan panjang sekali ujian, rintangan, dan cobaan hidup yang menjadi bagian sejarah garis takdir yang mungkin saja telah ditetapkan Tuhan. Diberikan reaksi oleh alam sekitar dan tentu saja memberi manfaat untuk dirimu. Teruslah kuat karena sejatinya kekuatan dirimu melebihi yang kau bayangkan. Cobaan yang terjadi dalam hidup kita tak akan pernah diberikan melebihi kekuatan yang kita mampu. Saat dirimu merasa tak mampu untuk melewati kesulitan dan kesusahan itu, maka yakinilah, untuk berdiri di kakimu hari ini, kau telah melalui banyak sekali rintangan dan cobaan. So, bagaimana mungkin kamu menyerah hanya dengan satu ujian yang sebenarnya bisa kamu lewati? Hanya saja, saat ini air matamu belum cukup banyak untuk memberikan manifestasi kesedihan. Atau tanganmu belum cukup kuat untuk menghapus air mata di sudut pipi itu. Tegaklah berdiri sampai akhirnya tak ada seorang pun yang mampu menjatuhkanmu. Jangan menyamakan pencapaian Anda dengan pencapaian orang lain, karena Anda pasti mempunyai standar dan tujuan hidup yang berbeda dengan hidup orang lain. Fokuslah pada kebahagiaan Anda, karena dengan fokus dengan bahagia Anda tentu tak akan fokus dengan hasil yang sudah dicapai oleh orang lain. Semakin banyak melihat dan berstandar pada hasil capaian orang lain, tak hanya akan membuat Anda tak fokus pada tujuan Anda, tapi juga dapat membuat semangat Anda menjadi lemah untuk mencapai garis sukses yang menjadi tujuan Anda. So, fokuslah pada bahagian Anda dan jangan menjadikan standar pencapaian sukses orang lain menjadi standar suksesmu. Jangan menyamakan pencapaian Anda dengan pencapaian orang lain, karena Anda pasti mempunyai standar dan tujuan hidup yang berbeda dengan hidup orang lain. Fokuslah pada kebahagiaan Anda, karena dengan fokus dengan bahagia Anda tentu tak akan fokus dengan hasil yang sudah dicapai oleh orang lain. Semakin banyak melihat dan berstandar pada hasil capaian orang lain, tak hanya akan membuat Anda tak fokus pada tujuan Anda, tetapi juga dapat membuat semangat Anda menjadi lemah untuk mencapai garis sukses yang menjadi tujuan Anda. So, fokuslah pada bahagian Anda dan jangan menjadikan standar pencapaian sukses orang lain menjadi standar suksesmu.
Memberilah saat engkau kesusahan. Memberilah saat kau merasa kurang. Cobalah belajar untuk memberi saat kau merasa sempit. Memberi tak akan mengurangi apa yang Anda punya. Karena memberi pada saat Anda kekurangan mempunyai nilai yang sangat berarti dan tak akan pernah sama ketika Anda berlebih dan merasa cukup. Analoginya seperti ini. Uang 10.000 akan berharga bagi orang yang merasa lapar dan tak punya saat itu, dibandingkan dengan ketika Anda memberi 1 juta pada orang yang saat itu tidak dalam keadaan lapar dan tidak dalam keadaan mendesak untuk membutuhkannya. So, bersalah untuk memberi apapun kondisi Anda saat itu, sekecil apapun. Memberilah saat engkau kesusahan. Memberilah saat kau merasa kurang. Cobalah belajar untuk memberi saat kau merasa sempit. Memberi tak akan mengurangi apa yang Anda punya. Karena memberi pada saat Anda kekurangan mempunyai nilai yang sangat berarti dan tak akan pernah sama ketika Anda berlebih dan merasa cukup. Analoginya seperti ini. Uang 10.000 akan berharga bagi orang yang merasa lapar dan tak punya saat itu, dibandingkan dengan ketika Anda memberi 1 juta pada orang yang saat itu tidak dalam keadaan lapar dan tidak dalam keadaan mendesak untuk membutuhkannya. So, bersalah untuk memberi apapun kondisi Anda saat itu, sekecil apapun. Sikap curiga pada pasangan kadang membuat kita semakin lemah dalam mempertahankan hubungan. Karena sikap curiga pada pasangan justru akan membuat alam pikiran kita terganggu. Apakah dengan mempunyai sikap curiga terhadap pasangan, kita menjadi merasa nyaman, lantas kita akan terbebas dari pengkhianatan atau kesakitan? Atau curiga kita menjadi antisipasi pengkhianatan yang mungkin saja terjadi? Semua jawabannya ada pada kita. Karena curiga yang berlebih justru akan menjadi penyakit hati yang terus menggerogoti. Coba yakinkan bahwa Anda percaya pada pasangan Anda, seperti halnya pasangan Anda mempercayai Anda. Laki-laki yang baik akan ditakdirkan untuk perempuan yang baik. Begitupun sebaliknya, perempuan yang baik tentu akan diberikan untuk laki-laki yang baik pula. Sepertinya sebuah agama juga menyatakan dan meyakini hal tersebut, bukan hanya Muslim. Kita pikir. So, fokuslah untuk terus memperbaiki diri Anda. Karena jika Anda menginginkan pasangan yang baik, tentunya Anda juga harus memperbaiki diri Anda sendiri. Mendapatkan pasangan yang baik bukan berarti kita harus menyamakan segala hal tentang hidup dan kehidupan kita dengannya. Mempunyai visi misi yang jelas, tujuan yang sama, namun dengan cara yang berbeda juga akan mengantarkan kita pada sisi bahagia yang justru lebih berwarna. Laki-laki yang baik akan ditakdirkan untuk perempuan yang baik. Begitupun sebaliknya, perempuan yang baik tentu akan diberikan untuk laki-laki yang baik pula. Sepertinya sebuah agama juga menyatakan dan meyakini hal tersebut, bukan hanya Muslim. Kita pikir. So, fokuslah untuk terus memperbaiki diri Anda. Karena jika Anda menginginkan pasangan yang baik, tentunya Anda juga harus memperbaiki diri Anda sendiri. Mendapatkan pasangan yang baik bukan berarti kita harus menyamakan segala hal tentang hidup dan kehidupan kita dengannya. Mempunyai visi misi yang jelas, tujuan yang sama, namun dengan cara yang berbeda juga akan mengantarkan kita pada sisi bahagia yang justru lebih berwarna.
Cinta dan kesetiaan bak dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Saat Anda memiliki kesetiaan kepada pasangan Anda, sesungguhnya saat itu Anda juga sedang memperjuangkan kesetiaan untuk diri Anda sendiri. Karena ketika seseorang mampu setia pada pasangannya, maka tentu saja ia juga akan setia untuk terus memperjuangkan kebahagiaan dirinya. Karena kebahagiaan seorang pencinta justru ada pada kesetiaan dirinya untuk terus mencintai pasangan, juga tentu saja mencintai dirinya. Karena mencintai dan dicintai adalah dua hal yang sama-sama kita inginkan. Kita menginginkan untuk dicintai oleh orang yang kita cintai, sehingga kita dapat memberikan cinta berlebih dan tak pernah putus pada orang yang kita cintai. Cinta dan kesetiaan bak dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Saat Anda memiliki kesetiaan kepada pasangan Anda, sesungguhnya saat itu Anda juga sedang memperjuangkan kesetiaan untuk diri Anda sendiri. Karena ketika seseorang mampu setia pada pasangannya, maka tentu saja ia juga akan setia untuk terus memperjuangkan kebahagiaan dirinya. Karena kebahagiaan seorang pencinta justru ada pada kesetiaan dirinya untuk terus mencintai pasangan, juga tentu saja mencintai dirinya. Karena mencintai dan dicintai adalah dua hal yang sama-sama kita inginkan. Kita menginginkan untuk dicintai oleh orang yang kita cintai, sehingga kita dapat memberikan cinta berlebih dan tak pernah putus pada orang yang kita cintai. Tak ada yang perlu kita perdebatkan soal hukum karma yang mungkin saja bisa berlaku. Yang harus kita yakini adalah jika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memperlakukan orang baik dengan cara yang baik pula, dan memberikan perlakuan yang sama hampir pada semua orang dengan cara yang terbaik, maka insya Allah orang-orang, lingkungan sekitar, dan juga restu alam akan berpihak pada kita untuk selalu juga menyajikan hal-hal yang baik untuk kita tanpa kita sadari, terlepas dari apakah orang tersebut atau orang lain. Yang jelas Tuhan akan selalu punya cara untuk memberikan dan membalas hal-hal baik yang Anda perjuangkan kemarin, hari ini, esok, dan selamanya. Tak ada yang perlu kita perdebatkan soal hukum karma yang mungkin saja bisa berlaku. Yang harus kita yakini adalah jika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memperlakukan orang baik dengan cara yang baik pula, dan memberikan perlakuan yang sama hampir pada semua orang dengan cara yang terbaik, maka insya Allah orang-orang, lingkungan sekitar, dan juga restu alam akan berpihak pada kita untuk selalu juga menyajikan hal-hal yang baik untuk kita tanpa kita sadari, terlepas dari apakah orang tersebut atau orang lain. Yang jelas Tuhan akan selalu punya cara untuk memberikan dan membalas hal-hal baik yang Anda perjuangkan kemarin, hari ini, esok, dan selamanya. Kita sering terkecoh dengan ungkapan bahwa masa lalu Anda adalah milik Anda, masa laluku adalah milikku, dan masa depan adalah milik kita bersama. Tak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun, baik masa lalu Anda dan masa lalu saya, mari kita jadikan sebagai kekayaan, keanekaragaman yang justru akan memperkuat kita untuk terus belajar sejarah masa lalu, sehingga kita tak perlu mengulang kesalahan masa lalu yang terjadi. Kita hanya perlu memperbaiki apa yang harus kita perbaiki dan mempertahankan apa yang sejatinya sudah baik di masa lalu. So, jika masa lalu itu mengandung hal-hal baik, mengandung sejarah-sejarah yang indah, mengapa harus memaksa diri untuk melupakan? Karena itu justru menjadi kekayaan kita. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri.
Namun jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Bersama pasangan, bersama keluarga, bersama teman atau sahabat, bersama-sama dengan relasi atau rekan kerja, atau bersama siapa saja, dalam dimensi apa saja, dan dalam segmen atau urusan apa saja. Bersama-sama tetap akan menjadi selalu lebih baik. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Bersama pasangan, bersama keluarga, bersama teman atau sahabat, bersama-sama dengan relasi atau rekan kerja, atau bersama siapa saja, dalam dimensi apa saja, dan dalam segmen atau urusan apa saja. Bersama-sama tetap akan menjadi selalu lebih baik. Jika engkau melihat seorang laki-laki hebat berdiri di depan, maka lihatlah siapa istrinya. Sebaliknya jika engkau menyaksikan perempuan yang hebat hadir di permukaan, maka carilah siapa suaminya. Maka jika kita melihat anak-anak yang hebat muncul ke permukaan, maka carilah siapa keluarga yang membesarkan. Jika engkau melihat seorang laki-laki hebat berdiri di depan, maka lihatlah siapa istrinya. Sebaliknya jika engkau menyaksikan perempuan yang hebat hadir di permukaan, maka carilah siapa suaminya. Maka jika kita melihat anak-anak yang hebat muncul ke permukaan, maka carilah siapa keluarga yang membesarkannya. Jangan pernah bersedih terhadap hidup yang saat ini kau jalani. Tengoklah di luar sana bahwa hidup yang hari ini kau tangisi adalah hidup yang orang lain cita-citakan. Pekerjaan yang hari ini kau jalani, pekerjaan yang hari ini kau hianati adalah pekerjaan yang menjadi dambaan orang lain. Suami dan istri yang hari ini kau miliki dulu adalah orang-orang yang menjadi pujaan hati orang lain. Anak-anak yang kini menjadi rezekimu adalah dambaan banyak orang yang hari ini belum mempunyai anak. Dan rezeki yang hari ini kau dapatkan adalah rezeki yang masih diperjuangkan orang lain dan belum menjadi miliknya. Jangan pernah bersedih terhadap hidup yang saat ini kau jalani. Tengoklah di luar sana bahwa hidup yang hari ini kau tangisi adalah hidup yang orang lain cita-citakan. Pekerjaan yang hari ini kau jalani, pekerjaan yang hari ini kau hianati adalah pekerjaan yang menjadi dambaan orang lain. Suami dan istri yang hari ini kau miliki dulu adalah orang-orang yang menjadi pujaan hati orang lain. Anak-anak yang kini menjadi rezekimu adalah dambaan banyak orang yang hari ini belum mempunyai anak. Dan rezeki yang hari ini kau dapatkan adalah rezeki yang masih diperjuangkan orang lain dan belum menjadi miliknya. Sudahkah kita bersyukur? Apakah rasa syukur kita masih lebih banyak dari keluhan-keluhan kita setiap hari? Apakah rasa syukur kita sudah melebihi keberkahan-keberkahan yang diberikan Tuhan pada kita? Ataukah syukur kita sudah melampaui banyaknya rezeki yang diberikan Tuhan pada kita? Apakah semua syukur yang kau wujudkan telah mampu memberi gambaran semua nikmat yang Tuhan berikan sejak dulu padamu? Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Namun keluhan-keluhan yang hari ini terus kau lantunkan kepada manusia adalah keluhan-keluhan yang sedang dipertimbangkan Tuhan. Apakah kau pantas untuk mendapatkannya atau tidak? Perbanyak bersyukur.
Apa esensi dari sebuah memaafkan yang sesungguhnya? Memaafkan adalah kekayaan jiwa yang tak dimiliki oleh semua orang. Saat kau tersakiti, saat kau terlukai, saat kau dikhianati, saat kau dihina, saat kau dicaci, saat kau didustai, saat kau dibohongi, dan saat segala sesuatu tak berpihak padamu, apa yang mesti kau lakukan? Marah, benci, jengkel, kecewa, berduka? Dengan bersikap seperti itu, apakah semua rasa-rasa yang kau rasakan dapat berubah menjadi baik? Tentu tidak. Memaafkan adalah kunci dari segala-galanya. Karena hanya dengan memaafkan, kau menunjukkan bahwa dirimu begitu tinggi. Apa esensi dari sebuah memaafkan yang sesungguhnya? Memaafkan adalah kekayaan jiwa yang tak dimiliki oleh semua orang. Saat kau tersakiti, saat kau terlukai, saat kau dikhianati, saat kau dihina, saat kau dicaci, saat kau didustai, saat kau dibohongi, dan saat segala sesuatu tak berpihak padamu, apa yang mesti kau lakukan? Marah, benci, jengkel, kecewa, berduka? Dengan bersikap seperti itu, apakah semua rasa-rasa yang kau rasakan dapat berubah menjadi baik? Tentu tidak. Memaafkan adalah kunci dari segala-galanya. Karena hanya dengan memaafkan, kau menunjukkan bahwa dirimu begitu tinggi. Tuhan memberikan manusia segala yang manusia butuhkan, bukan yang manusia inginkan. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah kebutuhan atau keinginan Anda? Caranya, cobalah terus berupaya untuk memaksa diri Anda untuk bersyukur, tak banyak mengeluh, dan berterima kasih pada sekeliling yang telah mengantarkan bantuan Tuhan yang tak pernah Anda sangka. Fokuslah untuk terus berbahagia dan memaafkan apapun yang terjadi. Rasa sakit, rasa duka, rasa perih yang mencekam adalah bagian paling berharga yang mungkin tak dapat dirasakan orang lain. Karena hanya dirimu yang menjadi pilihan Tuhan untuk menghadapinya. Tuhan memberikan manusia segala yang manusia butuhkan, bukan yang manusia inginkan. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah kebutuhan atau keinginan Anda? Caranya, cobalah terus berupaya untuk memaksa diri Anda untuk bersyukur, tak banyak mengeluh, dan berterima kasih pada sekeliling yang telah mengantarkan bantuan Tuhan yang tak pernah Anda sangka. Fokuslah untuk terus berbahagia dan memaafkan apapun yang terjadi. Rasa sakit, rasa duka, rasa perih yang mencekam adalah bagian paling berharga yang mungkin tak dapat dirasakan orang lain. Karena hanya dirimu yang menjadi pilihan Tuhan untuk menghadapi.